Seru banget. Barakallahu fikum untuk Ustadz Felix dan kawan-kawan. Bukan konser tapi entertaining banget konsepnya. Bukan boy band tapi pengisi acaranya keren kece badai ya. Dan ya kece pemikirannya, keren idenya, oh ya kece juga sih outfitnya. Acara Ittiba dibuka dengan performance dari semua tim Ustadz Felix ya, yang ternyata multi talenta guys. Tapi Ustadz Felix di sesinya ini kebagian gimmick ngobrolnya aja. Nggak apa-apa Ustadz ya. Lagu atau nasyidnya middle, sedikit cheer up tapi dalam banget maknanya. Tentang konsep Uqdatul Kubro, yaitu pertanyaan besar umat manusia. Dari mana manusia datang, untuk apa manusia hidup, dan mau kemana setelah kematian. Kalau kita sudah bisa jawab Uqdatul Kubro ini teman-teman, sesuai dengan jawaban Islam, yakin deh, tenang hidup kita, insya Allah. Mukjizat Al-Quran itu adalah dengan menerapkan seluruh isinya. Itulah mukjizat terbesar Al-Quran, adalah ketika isinya diterapkan bukan hanya oleh individu, tapi juga lewat peraturan negara. Walaupun ustadz-ustadz itu punya, ustadz-ustadz itu punya spesifikasi dan ekspertis masing-masing. Ada yang khusus mengajarkan tentang akhlak, khusus mengajarkan tentang tazkiyatun nafs, tasawuf, ada yang khusus mengajarkan tentang muamalah, ekonomi, bisnis. Ada yang kemudian mengajarkan lewat siasah Islam, politik Islam. Ada yang mengajarkan lewat bab-bab yang lainnya. Art performance kayak gini tuh banyak dan keren banget. Untuk lagu ini syairnya puitis banget tentang kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bawa pulang dan kusimpan di kemaraunya Keyakinan, ada pembahasan tentang ibadah, sholat, puasa. Di sini tuh peserta dijelaskan tentang dimensi peraturan Islam yang ternyata begitu lengkap dan paripurna. Ada pembahasan tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, di mana umumnya manusia memandang agama itu. Dan disitulah saat Rasulullah SAW berdakwah. Nah, ini dia performance dari Hawariyun. Puitisasi yang sangat dibawakan dengan emosional, menggugah tentang perjuangan Rasulullah SAW. By the way, mana nih fansnya Hawariyun? Dia adalah keponakanku. Dia berbahaya. Rasulullah Muhammad. Teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman merasakan apa yang dirasakan oleh penduduk Madinah pada waktu itu. Silakan semuanya berdiri. Silakan semuanya. Di sini kita dibikin merinding juga, membayangkan bagaimana terharunya Rasulullah SAW dan sahabat saat melakukan Futuh Makkah atau pembebasan kota Mekah, di mana sebelumnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin dihinakan dan disiksa di sana. Sebagai tanda kemenangan, Bilal bin Rabah naik ke Ka'bah dan melantunkan azan, Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan. Yang bersekutu dan yang akan bersama dengan kita menghadap Allah di padang mahsyar. Dengarkan suara mereka diam ya Rasul, mereka diam. Anak-anak itu yang bersekutu dan yang akan bersama dengan kita menghadap Allah di padang mahsyar. Dengarkan suara. Nah, di part ini dijelaskan tentang perjalanan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW dan saat negara Islam pemersatu muslimin berkembang sampai akhirnya dicabik-cabik oleh negara imperialis Barat. Saya nangisnya paling pecah di sini sih. Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah terpercaya setelahnya itu membangun kejayaan Islam. Tapi sekarang kita tidak menemukannya lagi, tak ada lagi perisai kaum muslimin. Akibatnya akhirnya saya bisa bersujud pada Tuhan yang benar. Nah, di sini Ustadz Felix pun masuk di stage menjelaskan akibat dari tidak adanya perisai tadi. Beliau mengurai masalah umat, Teman-teman tahu seperti apa? khususnya Ketika kita mengenal Allah, maka seolah-olah hidup kita berubah. Kekhawatiran kita dicabut,
kesedihan kita kemudian bisa kita bagi beban-beban hidup kita. Khususnya tentang penjajahan di tanah Palestina. Padahal penaklukan pembebasan sudah mulai didesain di masa Rasulullah SAW dan berhasil ditunaikan di masa kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an dengan dikirimnya pasukan Usamah bin Zaid. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Maka kemudian Abu Bakar menjadi kepala negara menggantikan Rasulullah SAW, lalu berkata, mana pasukan Usamah, berangkatkan ke Baitul Maqdis. Sehingga teman-teman, penjajahan yang terjadi saat ini di Palestina hanya bisa diselesaikan jika kita mengikuti jalan perjuangan Rasulullah SAW. Karena 7 Oktober 2023 terlalu mahal buat kita. Acara ditutup dengan kita sama-sama sholawat asgil. Dan saya mau bilang, acara ittiba, definisi dari kita dengar ceramah tapi tidak merasa diceramahin. Kita ikut kajian Islam tapi ngerasa ikut konser. Special thanks jazakumullah khair untuk teman-teman Yuk Ngaji Makassar. Sukses terus dan bikin lagi ya acara yang seru kayak gini.